Apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam pendidikan? Jadi, evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan itu sudah tercapai. Jika belum, apa aja yang belum tercapai dan apa sebabnya pendidikan itu tidak tercapai. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Korobas dan Stoffel-Leben. Jadi, sasaran pokok dalam evaluasi pendidikan adalah pribadi peserta didik secara utuh untuk mengetahui sejauh mana perkembangan setelah mengalami pendidikan dan pengajar selama jangka waktu tertentu, mulai dari semester 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, apa aja sih sasaran evaluasi pendidikan agama Islam? Jadi, sasaran dari evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya meliputi 4 kemampuan dasar anak didik. Yang pertama, sikap dan pengalamannya terhadap arti hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang kedua, sikap pengalamannya terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Kemudian, bagaimana konsep dasar evaluasi dalam pendidikan Islam? Menurut Abdul Musif, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Jadi, istilah Islam tuh yang berasal dari berarti ujian dan khatam, yang lebih artinya adalah cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Kemudian tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Abdul Mujib DKK, tujuan evaluasi adalah yang pertama, merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Kemudian, untuk mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik, sehingga materi yang dapat kita pelajaran itu dapat melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Kemudian mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang ketiga, mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan lemah, sehingga yang lemah diperhatian khusus agar dia dapat mengejar kekurangannya. Kemudian yang keempat, mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai, untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, fungsi dan kegunaan evaluasi pembelajaran. Di antara kegunaan yang dapat diambil dari evaluasi pendidikan dan pembelajaran di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dia ini melakukan terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. Jadi kita melakukan pengecekan yang khusus kepada kelas tersebut. Kemudian untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru itu memiliki bahan dan metode sebagai berbagai penyesuaian dalam kelas, metode pembelajaran. Yang keenam, sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk rapot, ijazah, piagam, dan sebagainya. Kemudian dari tersebut, evaluasi pendidikan Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaian yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual, religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dan pendidikan Islam. Kemudian tujuan dari evaluasi sendiri ini, yang pertama dia mengetahui kadar pemahaman peserta didik. Yang kedua, mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan lemah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi subkompetensi tertentu. Yang kelima, untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik dan untuk memberikan arah dan lingkungan pengembangan evaluasi selanjutnya. Kemudian, evaluasi dalam pendidikan Islam secara umum sangat berguna pendidik, peserta didik, ahli fikir, pendidik Islam, politik, pengambil kebijakan, pendidikan Islam untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional atau Islam. Adapun sasaran evaluasi pendidikan sendiri ini untuk mengevaluasi peserta didik
proses penyampaian materi pembelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Sedangkan prinsip evaluasi sendirinya ini pertama dia valid, berorientasi kepada kompetensi, berkelanjutan atau berkesinambungan, kontinuitas menyeluruh, kemudian bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dicatat dan akurat. Sistem evaluasi pendidikan Islam sendiri ini untuk menguji daya kemampuan manusia beriman kepada berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah kepada umatnya untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang. Contohnya seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa taala itu terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail, putra yang dicintainya, untuk mengukur daya kognifikasi hafalan manusia dari pelajaran yang telah diberikan padanya. Seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada di hadapannya para malaikat, serta memberikan semacam tabsyir, berita gembira bagi yang beraktivitas baik dalam memberikan secara iqab, siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk. Baik, terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran materi UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.